Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Pada materi kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana cara untuk menyusun suatu strategi berdasarkan dari framework Word and Paper. Oke, selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Oke, jadi pembahasan tentang strategi ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu adalah kita akan mencoba untuk memahami tentang bagaimana cara untuk menyusun suatu strategi sistem informasi dengan menggunakan kerangka kerja Word and Paper. Yang kedua, kita akan mencoba untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan competitive strategy, dan yang terakhir kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang Five Forces Porter. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas tentang kerangka kerja Word and Paper di dalam menyusun suatu perencanaan strategi sistem informasi. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat dari ilustrasi yang ada di depan, di sini ada beberapa langkah yang perlu untuk dilakukan di dalam menyusun suatu rencana strategi sistem informasi. Yang pertama yang harus dilaksanakan adalah mendefinisikan terlebih dahulu keadaan lingkungan eksternal maupun internal, baik itu dari sisi atau sudut pandang bisnis ya. Bisnis ini dua ini, eksternal dan internal bisnis, dan juga eksternal dan internal ISIT. Nah, setelah didefinisikan eksternal dan internal bisnis dan ISIT sebuah organisasi, selanjutnya hasil dari analisis ini akan dilanjutkan ke dalam penyusunan strategi sistem informasi di dalam ISIT strategi proses. Jadi akan dilakukan perubahan atau transformasi menjadi sebuah strategi. Strategi apa? Setidaknya ada 3 strategi. Yang pertama adalah business IS strategi, yaitu kebutuhan sistem informasi yang ada di dalam sebuah organisasi. ISIT management strategi, yaitu pola pengelolaan maupun tata kelola di dalam melaksanakan ISIT ya, dan menerapkan ISIT pada sebuah organisasi. Yang ketiga adalah IT strategi, yaitu teknologi apa yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi. Selanjutnya dari strategi ini akan diturunkan menjadi future application portfolio, yaitu aplikasi-aplikasi apa yang dibutuhkan bagi organisasi ke depannya. Future application portfolio ini selanjutnya akan dibandingkan dengan current application portfolio yang dihasilkan dari analisis dari kegiatan analisis internal ISIT environment. Hasil perbandingan antara current dan future application portfolio selanjutnya akan menghasilkan suatu solusi sebuah sistem informasi mana yang harus diimplementasikan lebih awal dari sistem informasi yang lain, atau didapatkan suatu urgensi penerapan teknologi informasi maupun sistem informasi yang selanjutnya itu akan didefinisikan ke dalam implementation strategi. Nah, itu merupakan langkah ya dari penyusunan rencana strategi menurut Word and Paper. Namun kalau misalkan kita bisa lihat di dalam tiap-tiap langkah ini pasti akan ada teknik, pasti akan ada alat analisis yang bisa digunakan untuk membantu kegiatan atau aktivitas analisisnya ya tentunya ya. Contohnya, ketika kita ingin melakukan external business environment, maka kita bisa menggunakan salah satu alat analisis yang disebut dengan Five Forces Porter. Nah, dengan menggunakan Five Forces Porter ini, maka organisasi itu akan dipahami keadaan lingkungan bisnisnya berdasarkan dari 5 hal. Yang pertama adalah new entrant atau pesaing yang baru. Yang kedua adalah power of supplier, yaitu kekuatan dari supplier untuk menentukan harga. Power of buyer, yaitu kekuatan dari buyer atau pembeli atau customer untuk menentukan harga juga. Substitute dari produk, yaitu adanya produk substitusi yang bisa menggantikan produk milik organisasi. Dan yang terakhir adalah rivalitas atau persaingan antar kompetitor. Itu yang ada di dalam Five Forces Porter. Selanjutnya, di dalam internal business environment kita bisa menggunakan alat analisis yang disebut dengan internal value chain. Melalui internal value chain maka kita bisa mendefinisikan kira-kira aktivitas atau kegiatan utama yang ada di dalam organisasi dan kegiatan pendukung yang bisa mendukung atau mensupport kegiatan utamanya itu seperti apa.
Kegiatan utama ini apa sih? Kegiatan utama ini merupakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk bisa menghasilkan suatu produk maupun jasa yang bisa dinikmati oleh customer tentunya. Nah, kegiatan yang termasuk ke dalam primary activity dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah inbound logistik. Bagaimana caranya suatu organisasi bisa mendapatkan suatu input, sumber daya maupun bahan baku. Yang kedua adalah operation, bagaimana suatu organisasi bisa mengolah bahan baku tersebut sehingga bisa menjadi bahan jadi atau menjadi suatu produk yang bisa dinikmati oleh customer maupun layanan. Yang ketiga adalah logistik atau outbound logistik, bagaimana caranya suatu organisasi tersebut bisa mendistribusikan suatu produk dan layanan. Yang ketiga adalah sales dan marketing, yaitu bagaimana caranya atau kegiatan apa yang dilakukan di dalam organisasi untuk bisa memasarkan barang maupun jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah aftermarket service, yaitu langkah apa yang bisa mendapatkan atau menghasilkan nilai tambah dari barang maupun jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Itu yang disebut dengan primary activities. Supporting activities di sini artinya adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh organisasi yang bisa mendukung primary activity. Di sini ada infrastruktur, ada HR atau sumber daya atau pengelolaan sumber daya di dalam organisasi. Sumber daya manusia ya, kalau misalkan kita ngomong tentang HR, yang ketiga adalah teknologi, yaitu pengimplementasian teknologi yang bisa membantu mengefisiensikan proses yang terjadi di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah pengadaan barang maupun jasa untuk bisa melakukan primary activity. Nah, itu yang disebut dengan internal value chain. Melalui kegiatan 5 phases water, maka kita akan bisa mendapatkan 2 hal yang nanti akan dirubah menjadi suatu strategi. Nah, apa itu? Yang pertama adalah opportunities atau peluang yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi, dan yang kedua adalah threat atau ancaman. Di dalam internal value chain atau melalui aktivitas analisis internal value chain, maka kita juga bisa mendapatkan 2 hal. Yang pertama adalah strength atau kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, dan yang kedua adalah weakness atau kelemahannya. Nah, apakah opportunities dan threat maupun strength serta weakness itu akan bisa kita dapatkan dari external business environment dan juga internal business environment? Ternyata tidak. Kita bisa juga mendapatkannya melalui aktivitas eksternal ISIT environment maupun internal ISIT environment. Nah, melalui opportunities dan threat serta strength dan weakness yang sudah didapatkan dengan menggunakan alat analisis tadi, maka selanjutnya akan dilakukan analisis dengan menggunakan SWOT analisis. Jadi di sini kita akan mendefinisikan kira-kira strength, weakness, opportunities dan threat akan dibentuk menjadi suatu matriks, yang mana di sini matriks yang pertama yaitu strength dan opportunities, ya. Artinya adalah suatu strategi yang bisa digunakan oleh organisasi dengan menggunakan kekuatan untuk bisa mengubah opportunities menjadi kekuatan. Yang kedua di sini adalah strategi WO yang disebut dengan mini maxi strategi, yang merupakan pemetaan antara weakness dan opportunities ya. Yaitu bagaimana caranya weakness tersebut akan bisa ditutupi dengan menggunakan opportunities yang ada. Strategi yang ketiga yaitu maxi mini strategi, yaitu merupakan matriks yang bisa menghubungkan antara strength dan threat ya. Dan yang keempat adalah WT yang menghubungkan antara weakness dan threat yang disebut dengan mini strategi. Nah, jadi di sini kita akan mendefinisikan strategi berdasarkan SWOT analisis yang sudah kita dapatkan dari external business environment, internal business environment, external ISIT environment, dan internal ISIT environment. Nah, untuk selanjutnya bagaimana caranya kita bisa menganalisis external ISIT environment? Maka kita harus memahami terlebih dahulu tren atau isu terkini dari IS dan IT yang ada. Sekarang selanjutnya untuk bisa memahami internal ISIT environment, maka ada 2 langkah atau 2 alat analisis yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah McFarlane Grid dan yang kedua adalah Information Flow. Nah, ini merupakan bentuk dari McFarlane Grid yang artinya adalah dengan menggunakan matriks ini maka akan bisa kita ketahui
Sistem informasi atau aplikasi apa saja di dalam organisasi yang masuk ke dalam matriks strategi, high potensial, key operasional maupun support. Ya, di sini bisa dilihat bentuknya berdasarkan bentuk matriksnya. Bentuk matriks dari McFarland Grid ini merepresentasikan kepentingan dari suatu aplikasi terhadap organisasi dan juga kepentingan terhadap suatu kegiatan bisnis ya yang terjadi saat ini di dalam organisasi maupun kepentingan dari aplikasi tersebut ke depannya bagi organisasi. Nah, itu yang ada di dalam McFarland Grid. Selanjutnya dari hasil SWOT analisis kita akan masukkan ke dalam AS IT strategi proses yang mana kita bisa menggunakan beberapa alat analisis. Yang pertama adalah SWOT, yang kedua adalah BSC atau Balance Scorecard. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari Balance Scorecard, yaitu untuk melihat suatu strategi mana yang akan masuk ke dalam ranah finansial, internal business process, learning and growth, dan customer. Selanjutnya kita tentukan critical success factor-nya, yang mana dengan menggunakan critical success factor dari pendefinisian strategi terlebih dahulu. Selanjutnya ditentukan critical success factor, baru dari penentuan critical success factor kira-kira implikasi dari critical success factor terhadap sistem informasi di dalam organisasi itu seperti apa. Nah, melalui hasil analisis tersebut, maka selanjutnya kita bisa mendapatkan bisnis AS strategi, AS IT management strategi, dan IT strategi. Selanjutnya dari 3 strategi yang sudah didefinisikan, maka akan ditentukan future application portfolio. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa akan dibandingkan antara current application portfolio dan future application portfolio sehingga bisa menjadi gap analysis. Selanjutnya akan dimasukkan atau akan ditransformasikan aplikasi yang dibutuhkan di dalam organisasi maupun sistem informasi dan IT yang dibutuhkan oleh organisasi ke dalam McFarland Grid. Selanjutnya hasil dari gap analysis dan McFarland Grid itu akan ditentukan kira-kira urgensi dari implementasi IT maupun bisnis IS strateginya seperti apa, sehingga bisa menjadi suatu roadmap yang bisa diusulkan kepada organisasi. Kapan organisasi harus menjalankan atau membuat suatu sistem informasi di tahun pertama, di tahun kedua, di tahun ketiga, sampai di tahun yang ke-5. Nah, itu merupakan kerangka kerja dari penyusunan rencana strategi sistem informasi berdasarkan Word and Paper. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang suatu framework yang bisa digunakan atau kerangka kerja yang bisa digunakan untuk menyusun rencana strategi sistem informasi yang disebut dengan framework Word and Paper. Untuk berikutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang apa yang dimaksud dengan kompetitif strategi.